berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Saya ucapkan terima kasih atas testimoni yang sudah masuk. Sudah banyak sekali teman-teman yang lolos TOEFL, dan saya doakan Anda yang masih berusaha untuk meraih skor TOEFL untuk mendapatkan beasiswa. Saya doakan Anda bisa mencapai target teman-teman masing-masing. Dan yang perlu, kemarin ada yang komplain kepada saya, "Sir, masa bisa sih belajar TOEFL dari nol, waktunya pendek?" Jawabannya bisa. Ketika ada ilmunya, ketika ada strateginya, ketika ada risetnya. Saya sudah membuat riset bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Jadi kalau yang saya bahas di video-video saya khususnya di YouTube ini memang bagus sekali untuk teman-teman yang sudah memiliki level basic, memiliki level intermediate atau advance. Tapi Bapak Ibu yang kebetulan masih levelnya basic, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Di buku ini saya akan ajarkan secara sistematis, secara urut, teknik bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Caranya bagaimana? Saya akan ajarkan secara urut, seperti halnya Anda harus belajar pronoun, Anda harus belajar tenses dan lain sebagainya. Itu sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini lengkap sekali. Dan nanti kalau Anda sudah menguasai buku hijau ini, Anda pasti asik sekali ketika Anda melihat pembahasan saya di YouTube. Kenapa? Karena soal-soal ini semuanya ini saya ambilkan dari buku-buku TOEFL, di mana buku-buku TOEFL itu saya juga masukkan ke dalam buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Jadi soalnya saya 90% itu dari buku-buku TOEFL yang saya masukkan, dan 10% itu dari soal-soal yang saya buat sendiri. Jadi 90% dari buku-buku TOEFL, 10% dari soal saya sendiri. Nah, untuk menyingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang soal yang sudah saya tulis di papan. Ada 5 soal. Dan sebelum Anda menonton pembahasan ini, saya akan mengajarkan strateginya dulu, rumusannya dulu. Rumusannya adalah sederhana sekali. Bahwasanya perhatikan pola elliptical structure dalam bentuk positif. Anda harus memperhatikan pola elliptical structure dalam bentuk positif. Jadi pola elliptical structure dalam bentuk positif. Nah, di sini Anda harus tahu elliptical structure di situ nanti ada 3 bentuk. Yang pertama adalah 2 bentuk kalimat positif yang memiliki predikat yang sama. Jadi 2 kalimat positif yang memiliki predikat yang sama. 2 positive sentences which have the same predicate. Jadi 2 kalimat positif yang memiliki predikat yang sama. Yang kedua adalah 2 kalimat negatif yang memiliki predikat yang sama. Nah, di situ ya. Jadi itu. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat nanti di bab berapa ini. Nah, itu di elliptical structure. Itu di chapter 19 ya, di bab 19 ini adalah elliptical structure. Nah, elliptical structure di sini. Nah, di sini Anda harus perhatikan rumusnya terlebih dahulu. Perhatikan pola elliptical structure dalam bentuk positif. Nah, apa elliptical structure itu? Jadi elipsis itu adalah penyederhanaan. Elipsis itu apa? Penyederhanaan. Tujuan dari penyederhanaan ini supaya tidak terjadi pemborosan kalimat atau disebut dengan redundant atau pemborosan kalimat. Contoh, saya telah mengumpulkan tugasku. Rudy telah mengumpulkan tugasnya. Nah, ini predikatnya sama. Saya telah mengumpulkan tugasku. Rudy telah mengumpulkan tugasnya. Kan predikatnya sama.
Kalau diucapkan, saya telah mengumpulkan tugasku, Rudi telah mengumpulkan tugasnya, itu kan kepanjangan. Lah, disederhanakan kalimat itu jadi saya telah mengumpulkan tugasku, begitu juga Rudi. Lah, kata begitu juga Rudi ini adalah bentuk elliptical structure. Lah, jadi elliptical structure itu adalah penyederhanaan struktur kalimat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak terjadi pemborosan kalimat. Lah, di sini contohnya, ini yang bentuk positif ya. Yang perlu digarisbawahi ini adalah bentuk positif. Di video selanjutnya saya akan bahas yang bentuk negatif, bentuk positif. Contohnya, they have done their homework. Mereka telah mengerjakan PR-nya. Ini adalah have done. Ini adalah bentuk positif. Bentuk positif. Kalau bentuk positif, elliptical structure-nya, kalau saya kepingin ngomong, saya juga sudah gitu. Mereka, they have done their homework. Mereka telah mengerjakan PR mereka. Begitu juga aku. Nah, kata begitu juga aku, Anda bisa menulis dengan pola elliptical structure and so have I. So auxiliary subject. Apa? So auxiliary subject. Ini yang pertama. So auxiliary subject. Yang kedua adalah and I have to. I have to berarti subject auxiliary to. Subject auxiliary to. To-nya double O ya. To-nya double O. Nah, yang perlu Bapak Ibu catat di sini adalah auxiliary-nya di sini selalu mengikuti subjek. Auxiliary-nya di sini selalu mengikuti subjek. Nah, nanti Anda harus jeli juga kira-kira subjeknya singular atau plural. Nah, itu ya. Terus rumus yang kedua, auxiliary pada elliptical structure mengikuti pada subjeknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, auxiliary pada elliptical structure mengikuti subjeknya. Kalimat yang bisa disederhanakan menggunakan elliptical structure adalah hanya kalimat yang memiliki tata bahasa yang sama. Jadi tata bahasanya harus sama, tensesnya harus sama. Kalau tensesnya berbeda, bagaimana, Sir? Tidak bisa digunakan penyederhanaan atau elliptical structure. Nah, di sini they have done their homework. Ini present perfect. Kan present perfect have verb 3 kan? Have plus verb 3. Ini adalah present perfect. Nah, and so have I. Nah, ini juga present perfect. Nah, ini sama-sama present perfect. Kalau tensesnya berbeda, maka tidak bisa disederhanakan. Nah, di bentuk elliptical structure ini tensesnya atau grammarnya atau tata bahasanya harus sama. Karena sama bisa disederhanakan. Oke, itu rumusannya ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1 ya. Yesterday I told her to take rest. Kemarin saya berkata kepadanya untuk istirahat. Saya juga gitu. Jadi saya juga berkata sama seperti itu lah. Saya juga. Lah ini berarti told ya, told. Ini told ya, tensesnya berarti simple past. Kalau kita tahu ini adalah tensesnya simple past, Anda harus mencari ya pastnya di mana nih? Did. Nah, did. Nah, ini had ini salah. Kenapa? Karena had itu untuk past perfect ya. Berarti yang A jelas salah. Lah, terus ini berarti kan simple past. Berarti auxiliary-nya adalah did. Past itu auxiliary-nya apa? Did. Rumusnya adalah so auxiliary subject. Kalau so auxiliary subject, berarti so auxiliary subject ini salah. Kenapa? Karena ini so subject auxiliary. Ini berarti salah. Rumusnya tadi apa? So auxiliary subject. Berarti so auxiliary subject. So did I. Jawabannya adalah yang C. Paham ya? Jadi rumusnya so auxiliary subject. Kalau ini yang kedua adalah subject auxiliary to. Rumusnya harus sama. Berarti so auxiliary subject. Oke. Kemudian soal yang nomor 2. Pioneer man and woman endured terrible hardship and. Nah, di sini ada endured.
Ini ada ed-nya, endowed. Berarti ini adalah simple past. Kalau kita sudah pakai simple past, berarti jawaban yang A salah. Kenapa? Karena so ini pakai do, auxiliary-nya do untuk simple present, berarti jelas salah. Nah, terus kemudian ini kalau so auxiliary subject kan? So auxiliary subject. Berarti bagaimana? So auxiliary del children subject. Jawabannya adalah yang D. So auxiliary subject. Begitu juga anak-anak mereka. Kalau also their child ini salah. Kenapa? Karena child jamaknya nggak boleh kasih s tapi children. Terus yang kedua, di sini nggak ada so-nya, tidak ada auxiliary-nya, berarti jelas salah total. Paham ya? Kemudian yang B ini juga salah. Kenapa salah? Karena ini adalah bentuk positif. Lah, bentuk positif itu polanya apa? So auxiliary subject. Kalau pakai neither did the children, ini neither itu singkatan dari not either. Neither itu singkatan dari apa? Not either. Not either. Jadi neither itu singkatan dari not either. Ini berarti bentuknya adalah negatif. Sedangkan kalimat ini adalah bentuknya positif. Berarti jawaban yang B jelas salah. Jadi jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah so auxiliary subject. Jawabannya adalah yang D. So did the children. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please comment. Yes, paham, Sir. Kalau Anda sudah lolos setelah nonton video-video saya, Anda bisa komen untuk menstimulus teman-teman yang lain, supaya yang juga sama-sama berjuang, mereka juga termotivasi untuk semangat berjuang juga. Nah itu ya. Kemudian soal yang nomor 3. Is Kalimantan relies heavily on income from oil and natural gas. Jadi di sini is Kalimantan, jadi apa? Kalimantan Timur relies heavily on, mengandalkan, rely on itu mengandalkan. Sangat heavily kan berat, berarti sangat mengandalkan pendapatan dari oil dan gas alam. Begitu juga kalau kita pengen ngomong begitu juga Aceh. Kalau begitu juga Aceh, berarti bagaimana cara menulisnya? Nah, di sini bentuknya adalah bentuk positif. Bentuk positif ini biasanya tidak ada not-nya, tidak ada kata never-nya. Kalau never itu meskipun ini tidak ada not-nya, kalau ada never berarti bentuknya adalah bentuk negatif. Dan di sini tidak ada kata not, tidak ada kata never, berarti sama dengan bentuk positif. Lah, rumusnya adalah bagaimana? So auxiliary subject atau subject auxiliary to. Lah, di sini Aceh provinsi also. Nah, ini salah. Karena untuk elliptical structure tidak boleh ada kata also ya. Terus Aceh province to, ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini Aceh province, di sini adalah subjek. Ini harusnya auxiliary. Aceh province subjek harusnya auxiliary plus to. Lah, di sini yang B tidak ada auxiliary-nya, makanya salah. Terus jawaban yang C, Aceh province is as well. Lah, ini ada auxiliary-nya, tapi di sini ada as well. Ini salah. Karena apa? Kita menggunakan soto. Nah, penanya soto. So di depan, to di belakang. Soto. So di depan, to di belakang. Jadi bagaimana? Yang benar bagaimana? Jawabannya adalah yang D. So does Aceh province. So auxiliary Aceh province adalah subject. So auxiliary subject. Di sini apa? So auxiliary subject. Bisa dipahami ya? Oke. Loh, ini kok das? Ya das, auxiliary-nya pakai das. Kenapa? Karena di sini release heavily on, release on itu
Verbnya adalah simple present. Kalau simple present, auxiliary-nya adalah pakai do atau does. Saran saya, Anda harus belajar dari awal. Kalau ini di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini ada di chapter 19. Anda akan ketemu di bab elliptical structure di bab 19. Sebelumnya Anda harus mempondasi keilmuan Anda dengan tenses, dengan part of speech, dengan kalimat pasif, dan itu semua sudah lengkap ada di sini. Jadi buku ini tidak hanya buku saja, tapi buku ini juga dilengkapi dengan e-course-nya. Cara belajarnya bagaimana? Sementara di masa pandemi Anda tidak perlu ikut dengan saya atau mencari saya, karena kita nanti akan diobrak oleh massa. Karena tidak boleh kumpul-kumpul. Jadi sementara Anda bisa buka buku sampai buka e-course-nya. Anda pelajari materinya dulu. Di buku, di e-course saya sudah menjelaskan materinya runtut. Jadi saya jelaskan runtut. Jadi ini elliptical structure definisinya apa, pembagiannya bagaimana. Itu sudah runtut saya jelaskan di e-course-nya ada di buku ini. Kemudian setelah Anda menonton materinya, Anda kerjakan latihannya. Nah, setelah kerjakan latihannya, Anda bisa tonton pembahasannya. Pembahasannya sama seperti yang saya lakukan ini, tapi alur berpikir belajarnya, alangkah baiknya Anda belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini info yang menarik. Ini apabila Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Jika persediaannya masih ada. Oke, saya yakin ini sangat bermanfaat karena banyak teman-teman yang sudah lolos. Dan kemarin saya kaget sekali ketika ada WA dari murid, terima kasih sir, saya sudah lolos, skor saya 600 lebih itu. Nah, Pak Purwo itu 600 lebih, wah hebat sekali, 600 lebih itu. Semoga teman-teman yang lain nyusul ya. Oke, kemudian soal yang nomor 4, ini juga mudah kalau Anda tahu ilmunya ya. Rina likes apples and oranges very much. Jadi Rina itu suka apel dan orange. Jadi Rina itu sangat suka apel dan orange. Nah, orange ya. Jadi you cannot say I very like, nggak boleh. I like very much. Yang benar gitu yang ngomongnya. Jadi Rina likes apples and orange very much. Ini diterjemahkan, Rina itu sangat suka apel dan orange. And so does James and Alice. Ini yang salah yang mana? Mudah saja kalau Anda tahu ilmunya. Jawabannya adalah yang D. Pertanyaannya, kenapa yang D? Ini kan sama, sir. Ini kan Rina likes, ini kan simple present. Nah, simple present berarti auxiliary kan do atau does. Dan ini kan Jane. Anda harus teliti. Di sini saya sudah tuliskan auxiliary pada elliptical structure mengikuti subjeknya. Nah, di sini auxiliary, ini kan auxiliary-nya nih, auxiliary-nya. Ini harus mengikuti subjeknya. Subjeknya. Nah, subjeknya di sini adalah James and Alice. Karena subjeknya James and Alice, ini kata gantinya adalah they. Makanya ini nggak boleh pakai das sayangku. Tidak boleh pakai das sayangku. Harusnya adalah do. So do Jane and Alice. Kemudian soal terakhir nomor 5. Ini juga sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Ingat ya, sesuatu itu dikatakan sulit apabila sesuatu itu tidak diketahui ilmunya. Tapi kalau Anda sudah tahu ilmunya, saya yakin Anda tidak akan merasa kesulitan. Nah, sulit itu karena nggak tahu ilmunya. Dan tugasnya seorang guru adalah untuk menyederhanakan ilmu yang rumit jadi mudah. Yang rumit jadi mudah itu adalah tugasnya seorang guru. Nah, jadi bahasa Inggris itu materinya banyak sekali. Dan saya sederhanakan dan saya ajarkan kepada Anda dengan sangat mudah. Dan semoga bisa membantu Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kita saling mendukung, saling support. Semoga saya sehat, bisa ngajar Anda terus, Anda juga sehat, belajar terus, dan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Soal terakhir, nomor 5.
They are planning on attending the convention next month, and so I am. Nah, di sini they are planning. Ini they are, are harus diikuti verb ing. Berarti boleh dong present continuous ya. On attending. Nah, jadi planning on ini. Jadi ini on ini prepositionnya. Jadi plan itu on itu sudah bound preposition atau preposisi yang sifatnya terikat. Anda belajar belajar gerund Anda akan tahu itu. Nah, setelah preposition ini diikuti gerund. Gerund ini juga boleh berarti. Ini berarti apa? Gerund after bound preposition. Gerund after bound preposition. The convention next month. Nah, loh, kok next month kok pakai present continuous? Next month kok pakai present continuous? Harusnya kan pakai future, sir. Nah, Anda harus tahu di present continuous itu ada untuk sesuatu yang sudah terencana itu pakai present continuous. Nah, ini adalah karena ini terencana, ini pakai present continuous. Yang salah yang mana? Berarti next month nggak apa-apa dong. Yang salah adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? So I am, ini salah. Kenapa salah? Karena rumusnya so auxiliary subject. Kalau harusnya rumusnya so auxiliary subject. Berarti bukan so I am, berarti so am I. Harusnya apa? So am I. Semoga video ini bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan. Bagi Anda yang bagi teman-teman yang ingin memesan buku saya Konsep Belajar TOEFL dari Nol dan Belajar Listening TOEFL dari Nol, segera pesan. Mumpung ada paket bonus khusus mendapatkan buku vocabulary TOEFL dari Nol, buku dan e-course-nya untuk memperkaya kosakata Anda. Karena aneh sekali kalau Anda mau tes TOEFL tapi kosakatanya masih minim. Minimal 70% Anda bisa mengetahui kosakatanya. Ini sangat membantu untuk mengerjakan soal TOEFL-nya. Sekian video ini, semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian, terima kasih.